hadirat dan kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua. Dan juga bagi kamu yang baru pertama kali join di ibadah online di Bethel Ciluar, kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah. Saya percaya manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri, maka dari itu jangan mau untuk hidup sendiri. Di GBI Ciluar menyediakan satu komunitas yang luar biasa, yaitu Youth Bethel Ciluar. Di komunitas kami, kalian dapat bersekutu dan sharing bersama saudara seiman melalui Instagram Youth Bethel Ciluar atau menghubungi call center Youth Bethel Ciluar. Kami sangat menanti kalian untuk join di komunitas kami dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika pada kesempatan ini Kau telah menolong dan menyertai kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapak, kami akan mengadakan ibadah di Bethel Ciluar. Kau berkati Bapak, semoga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kau berkati setiap kami masing-masing Bapak. Biarlah yang terus dipergunakan dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga dapat diberkati lewat ibadah hari ini Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, kita baru bisa kembali dalam ibadah online. Biarlah kiranya kita beriman dalam Tuhan, kita bersungguh-sungguh lagi beribadah di ibadah online. Untuk mempersiapkan hati kita datang sama Tuhan dalam hati dan bersyukur dari hati. Biar sinar kemuliaan Tuhan turun bersama hidup kita.
Haleluya. Amin. Masih ada cita-cita amin? Amin. So kita akan menerima cita-cita yang dari surga. Haleluya. Terima sukacita, terima sukacita surga, hidup aku dari jiwa.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Kiranya Engkau bisa mengungkapkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, karena kami rindu selalu bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Allah berkati kami selalu, biar supaya kami selalu menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Youth Bethel Ciluar yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan melihat sebenarnya kunci keberhasilan dalam hidup kita yang paling utama, yaitu adalah menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Gimana menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Itu bisa terlihat dari ketika pertama kali kita terbangun. Coba, ayo rekan-rekan pemuda dan remaja, apa yang pertama kali kalian cari? Baru bangun, apa yang dicari? Apakah langsung lihat HP, lihat status IG, status Facebook, atau lihat statusnya orang, kepo? Atau jangan-jangan lihat WA, kali ada WA gitu? Atau nonton TV? Nah, prioritas utama apa yang menjadi saat pertama kita bangun pagi dan mengambil komitmen untuk membuka pintu lebar hati kita, menempatkan Allah sebagai yang utama? Maka dari situlah awal keberhasilan kita. Karena kenapa? Kalau kita menempatkan Allah, maka hadirat Allah akan selalu ada dalam hidup kita. Maka apapun yang kita jalani hari itu, Allah akan selalu menyertai kita. Percaya deh, kalaupun mungkin orang lain melihat sepertinya ada masalah atau batu sandungan yang sangat besar, tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Allah dan Allah ada dalam hidup kita sebagai yang utama, maka halangan itu bukanlah suatu halangan yang besar. Karena kenapa? Kita pasti akan dilindungi, kita disertai, dituntun. Jadi kita bisa melaluinya dengan sukacita. Coba kita baca ya dalam 2 Tawarik 2 Tawarik pasal 32 ayatnya yang ke-8. 2 Tawarik 32 ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Kan enak ya kalau hidup seperti itu. Tetapi kalau saat terjaga pertama kali, ketika kita bangun pertama kali, kita tidak menempatkan Tuhan, kita tidak membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan masuk ke dalam hidup kita, kita lihat ada aja pasti yang serba nggak enak. Di jalan lantar, kesandung, melihat orang lah mukanya sepet, kesannya kesal sama kita, ngedengar orang bisik-bisik lah nyangkanya ngomongin kita. Pasti ada aja yang membuat hidup kita tuh kayaknya nggak damai sejahtera dan selalu cemas, khawatir gitu. Makanya ayo remaja pemuda belajar di tahun 2021. Kalau kita mungkin kurang membuka hidup kita buat Tuhan, ayo belajar tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Adanya renungan harian membantu kita belajar. Gak usah lagi sekarang, kalau zaman dulu mesti ke toko buku dulu kan, ke toko buku Immanuel. Saya ingat banget waktu dulu tuh kalau mau renungan harus ke toko buku dulu untuk beli renungan harian. Dulu saya suka banget baca Mana Surgawi. Tetapi ketika makin kesini kan makin susah ya. Karena berapa kali tuh tahun ini saya ke toko buku itu udah tutup. Gak tahu dia tutup saat itu doang atau seterusnya, karena udah 2 kali balik tutup.
Tetapi puji Tuhan gereja kita meresponi dengan baik adanya renungan harian. Ayo kita syukuri. Bahkan kita menerimanya lebih dari satu kali kan, dari KTB, dari grup youth, bahkan yang ikut sekolah minggu juga dari sekolah minggu, dari WOW, dari Kompria. Wah, puji Tuhan, berarti ada berkat yang berlimpah yang Tuhan ingin bagikan, yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Buka lebar-lebar pintu hati kita. Ketika kita bangun, terjaga bangun, tidur, syukuri. Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dan minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan untuk apa yang harus kita kerjakan hari itu. Percaya deh rekan remaja pemuda, kalau kita menempatkan Tuhan, kalau kita menaruh Tuhan sebagai yang utama, maka hidup kita selalu penuh dengan damai sejahtera dan gak pernah khawatir lagi akan masa depan. Buat kita itu, kalau Tuhan beserta kita, maka gak akan ada yang bisa menyentuh kita. Keren banget ya, bangga kan punya Tuhan seperti itu. Makanya jangan pernah lepaskan, jangan pernah abaikan, jangan pernah gantikan, apalagi cuma untuk kepo-kepo melihat status orang. Jadi pagi-pagi yuk belajar ya, buka hati ya, belajar, berdoa, bersyukur, baca renungan, miliki komitmen, mulai dengan kesungguhan hati, mulai dengan niat yang sungguh-sungguh bahwa kita mau tempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Dialah pencipta kita, dialah yang tahu kita seperti apa, dialah yang tahu kita akan seperti bagaimana. Maka serahkanlah hidup kita pada Tuhan, karena kita mau kan jadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Makanya itu, tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus berkati dan semangat ya. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan kembali mengingatkan kami mau memiliki komitmen untuk menempatkan Engkau dalam hidup kami. Dan ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami suka mendikte Allah, mengambil kemudi yang Allah pegang, seakan-akan kami mau Allah ikuti kemauan kami. Kami belajar Tuhan, hari ini kami memiliki komitmen Allah lah yang lebih utama dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah berotoritaslah sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kami, Youth Bethel Ciluar, kami serahkan ke dalam tangan kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita mengikuti dari Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan yang permai, yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin.